Susah sekali sih mencari anak jalanan. Kalau nggak dicari banyak. Kalau lagi dicari nggak ada. Nah, tuh ada anak jalanan. Tapi saya harus cek dulu sesuai nggak mereka dengan kriteria saya. Anak-anak ini semuanya kumuh, kotor, dan bau. Sama sekali tidak sesuai dengan kriteria yang saya mau. Saya itu mau nyari anak jalanan yang bersih. Nah, tuh yang itu kelihatannya lumayan bersih tuh. Coba saya selidiki dulu dari dekat. Nama kamu siapa? Ngapain, Bu? Nanya nama saya. Nama mama nggak penting. Yang penting duit. Iya. Ibu bisa kasih kamu uang yang banyak sekali. Duit? Iya, duit. Ibu bisa kasih kamu uang yang banyak sekali. Asalkan kamu itu mau kerjasama dengan ibu. Ibu mau saya kerja apa? Terus, ibu mau bayar saya berapa? Dasar preman, kalau soal duit aja baru kamu jawab. Tadi ibu kan nanya nama kamu tuh siapa? Maaf, Bu. Kalau masalah duit mah saya sigap. Nama saya Jackie. Oke, Jackie, bagaimana? Kamu mau kan? Ibu kontrak kamu untuk menjadi anak angkat ibu. Anak? Anak angkat? Maksudnya apa sih, Bu? Gak ngerti. Tapi ada duitnya kan? Ada duitnya kan? Iya, masalah duit tenang. Tapi dengerin dulu kontraknya. Kamu ibu kontrak menjadi anak angkat ibu. Ngerti? Oke. Itu ibu lakukan supaya anak kandung ibu iri sama kamu. Bagaimana? Beres, Bu, beres. Tapi saya maunya dibayar pakai uang cash ya, Bu ya. Gak mau pakai kartu kredit. Maunya tunai. Kamu itu tenang saja. Ibu akan berikan kamu uang cash, uang tunai. Bagaimana? Deal ya, Bu, deal ya. Kita bukan muhrim dan perjanjiannya kamu tidak boleh menyentuh ibu. Oke deh, beres, Bu, beres. Haha, bagus. Sekarang saya sudah mendapatkan anak jalanan yang sangat sesuai dengan kriteria saya. Sebentar lagi, Rehan dan Najwa pasti akan stres. Ya Allah, jangan-jangan dia orang jahat yang mau merampok di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Mau ngapain kamu di rumah saya? Kamu pasti penjahat kan? Sekarang juga kamu... Bunda, Kamu jangan berani-berani sekali-sekali menyentuh anak ini. tapi siapa anak ini, Bunda? Aku pikir dia orang jahat. Kenapa dia ada di rumah kita? Dia adalah anak angkat ibu. Adik ipar kamu. Dia anak Bunda. Iya, ibu baru saja mengangkat dia sebagai anak angkat ibu. Dan ibu sudah mengadopsi dia. Jadi sekarang dia adalah adik angkatnya Rehan. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Halo kakak, kenalan dong. Cantik banget sih. Jangan sentuh saya. Kita itu bukan muhrim. Astagfirullahaladzim. Bunda, aku permisi. Udah, kamu makannya Cantik. banyak. Iya, Beb. Kamu makannya banyak. Tuh, habisin semua. Biar badan kamu jadi seperti anak kandung. Ya? Bagus kan? Rencana saya kelihatannya berhasil. Sekarang Najwa pasti akan menelpon Rehan. Oke, ya terima kasih.
Najwa. Assalamualaikum, Re. Kamu ada di mana? Waalaikumsalam. Najwa, kamu kenapa? Kenapa suara kamu gemetar? Aku nggak apa-apa, Re. Aku cuman panik aja. Panik kenapa? Rehan, Bunda baru aja mengadopsi seorang anak jalanan. Apa? Mengadopsi anak jalanan? Ini benar, aku tidak salah dengar. Enggak, Rehan. Kali ini Bunda serius. Dia bahkan membawa anak itu ke rumah. Astagfirullah, ibu apa-apaan lagi sekarang? Benar ibu melakukan ini? Tapi kenapa kamu ketakutan dengan anak yang diangkat ibuku? Apa yang kamu takutkan? Rehan, anak yang diadopsi oleh Bunda itu sudah remaja. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia bersikap sangat genit sama aku. Dan dandannya begitu urakan seperti anak berandalan. Aku bingung dengan kelakuan ibuku. Tapi kamu tenang ya, aku akan pulang. Sekarang juga aku akan pulang. Kamu cepat pulang ya, Re. Aku takut. Iya, sekarang juga aku bersiap-siap untuk pulang. Tapi sebaiknya sekarang kamu masuk ke kamar dan kunci kamarnya. Kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan anak ini. Aku pikir kita tidak perlu mengambil resiko. Jadi kamu di kamar saja ya. Aku pulang sekarang. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Ya, aku pulang. Waalaikumsalam. Loh, kok TV sama piano hilang? Mami mana ya? Masa ngurusin rumah aja nggak becus? Mami! 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 Ada orang terkenal baru pulang, katanya model papan atas. Kok teriak-teriak kayak preman pasar, ada apa? Tadi ada maling nggak kesini? Kok Mami senyum-senyum? Piano aku di mana? TV aku di mana? Oh itu, Mami jual. Mami jual. Itu barang-barangnya masih bisa dipakai, Mi. Kenapa dijual? Buat apa? Terus uangnya buat apa, Mi? Aduh Anita, kamu itu punya paras cantik, tapi otaknya bodoh. Kamu nggak ingat? Kan Mami udah bilang sama kamu, Mami butuh uang untuk keperluan anak kamu. Ingat? Mami nggak bisa dong seenaknya jual barang-barang aku kayak gitu. Hak Mami apa? Mami udah lancang tau nggak? Apa kamu bilang? Kamu bilang Mami lancang? Hah? Kamu nggak usah ngaku-ngaku kalau semua barang di rumah ini barang kamu ya. Itu barangnya Aldi, anak Mami. Dan Mami jual-jual itu semua untuk kebutuhan anak kamu. Jadi kalau kamu nggak mau barang-barang di semua rumah ini Mami jual, kamu harus kasih Mami uang. Paham? Seenaknya aja kalau ngomong. Aku nggak mau pusingin anaknya. Urus dia anak kamu sendiri, urus! Mami yang ngurus. Kalau soal uang, gampang. Tapi aku nggak mau dibikin ribet sama anak ini. Ngerti? Berkat kamu, Oma bisa tetap tinggal di rumah ini. Meskipun kadang-kadang kamu suka rewel kalau malam. Ibu tidak bisa membawa masuk orang asing ke sini. Itu tidak benar, apalagi dia laki-laki. Rehan, siapa bilang ibu tidak kenal dengan anak ini? Jackie ini anaknya sangat baik dan sangat penurut. Apapun yang ibu minta dari dia, pasti dia laksanakan. Dan mulai hari ini, adik angkat kamu ini akan tinggal bersama dengan kita, Rehan. Karena ibu sudah mengangkat Jackie sebagai anak angkat ibu dan ibu sudah mengadopsi dia. Ibu tidak bisa seenaknya mengambil keputusan. Ini sama saja namanya egois. Lagi pula, dia bukan anak-anak. Bisa dibilang dia pria dewasa menurutku. Tapi Rehan, ibu sudah sangat menyukai Jackie. Jackie itu anak yang sangat penurut, bukan seperti kamu. Kamu itu sama sekali tidak pernah mendengarkan kata-kata ibu. Dan kamu sama sekali tidak pernah mengacuhkan ibu. Bukan seperti Jackie. Tapi ini tidak benar. Dia mengusik keamanan Najwa di rumah ini dan aku tidak bisa membiarkan. Oke, hentikan. Aku pikir kamu harus keluar dari rumahku sekarang juga. Ibu, aku
Aku diusir sama Bang Rehan. Rehan, keterlaluan kamu. Tega-teganya kamu mengusir adik angkat kamu sendiri. Kalau kamu sampai mengusir adik angkat kamu ini keluar dari rumah, ibu akan ikut dia. Jackie, kamu tenang saja ya nak. Di dunia ini memang kejam dan penuh dengan orang yang sangat jahat. Hentikan! Ibu, hentikan! Pokoknya aku tidak mau melihat orang itu lagi. Bisa ibu mengerti itu? Jackie, rakyat kecil itu memang selalu ditindak, selalu difitnah. Kamu sabar ya nak, menghadapi kakak angkat kamu ini, karena kakak angkat kamu ini sudah diracuni oleh istrinya. Ibu lihat sendiri bagaimana sikapnya pada Najwa. Ibu lihat sendiri kan bagaimana dia kurang ajar. Aku hanya melindungi istri. Dengan mengorbankan ibu kandung kamu sendiri, Rehan. Kamu ini memang selalu mementingkan perasaan istri kamu sendiri. Dan kamu sama sekali tidak pernah mengerti bagaimana perasaan ibu. Padahal agama kita mengharuskan anak laki-laki untuk selalu membela ibu kandungnya. Dan kamu sama sekali tidak mengikuti ajaran agama kita, ya. Urusan orang ini tidak ada hubungannya dengan agama. Ibu lihat bagaimana sikapnya. Di depanku dia menggoda istriku. Pokoknya orang ini harus keluar dari rumahku. Cukup, Rehan. Ibu tidak mau berdebat dengan kamu lagi. Percuma ibu berdebat dengan kamu. Karena posisi ibu sangat lemah di sini. Ibu hanya menumpang di rumah kamu. Baik, Rehan. Kalau kamu memang menginginkan adik angkat kamu ini pergi keluar dari rumah, ibu akan ikut pergi bersama dengan dia. Kamu sabar ya. Ayo, sekarang kita pergi dari rumah ini. Abang angkat kamu itu sama sekali tidak menginginkan kita untuk tinggal di sini. Ayo, nak. Ayo, sayang. Yuk. Kamu jangan takut ya. Apa nggak sebaiknya kita membiarkan Jackie tinggal di sini supaya Bunda nggak pergi dari rumah ini? Tidak, Najwa. Keputusanku sudah bulat. Biarlah ini terjadi. Tapi Rehan... Najwa, aku harap ibu sadar apa yang dilakukan ibu itu keliru. Dan segera kembali ke rumah. Yang jelas aku tidak bisa terima orang itu ada di rumah kita. Jadi biar saja. Kamu yang sabar. Semoga ibu cepat sadar. Anita, mau kemana kamu? Mau keluar, cari Aldi. Memangnya kamu bisa menemukan Aldi? Nomor teleponnya udah nggak aktif. Dan kalaupun Aldi ada di Jakarta, Mami yakin belum tentu kamu bisa temukan Aldi. Mami. Anita kan punya banyak akal. Di map ini ada foto-fotonya Aldi. Dan aku mau sebarin ke satu Jakarta sampai ketemu sama Aldi. Kalau Aldi berhasil ditemukan, bisa-bisa kebohonganku akan terbongkar. Aku harus menggagalkan rencana Anita. Mi? Kok Mami bengong sih? Harusnya Mami seneng dong ketemu sama Aldi lagi. Jadi Mami bisa buktiin kalau anak itu anak aku. Atau jangan-jangan dia bukan anak aku ya? Tapi anak orang bayaran. Anita, kamu itu selalu mencurigai Mami. Dan kamu selalu memperlakukan Mami seperti seorang penjahat. Kamu harus ingat Anita, Mami itu orang terhormat. Dan kamu, status kamu masih menantu Mami. Mana rasa hormat kamu sama Mami, ha? Dengar kamu, ini baru permulaan Anita. Mami akan terus bikin perhitungan sama kamu. Rasa curiga kamu sama Mami itu udah tendensius. Dan kamu sudah mengacak-acak harga diri Mami. Ngerti? Itu urusan Mami tau gak? Aku juga capek tau gak? Ngurusin si anak bayi yang statusnya gak jelas. Dengar ya Mi, kalau aku udah ketemu sama Aldi, aku akan balas semua perbuatan. Aldi tidak boleh ditemukan.
Mi, lebih baik Mami mulai packing baju-baju Mami ke dalam koper. Karena kalau aku ketemu sama Aldi, Mami akan diusir lagi dari sini. Iya, itu kalau memang kamu bisa menemukan Aldi. Tapi Mami yakin kamu nggak akan bisa menemukan Aldi. Kita lihat ya. Anita, mana bisa kamu temukan Aldi kalau foto yang terpampang di seluruh pelosok Jakarta itu fotonya Dion. Kasihan kamu, Anita. Ya, apa dia sudah datang? Sudah, Pak. Saat ini sedang menuju ruangan Bapak. Oke, saya tunggu di ruangan saya. Jihan, ini adalah hari pertama kamu bekerja di perusahaan berskala internasional. Di tempat inilah impian akan kamu raih. Kamu harus berhasil menjadi wanita karir yang sukses. Atau kamu akan kalah oleh gelisan nasib. Selamat pagi Bapak Razak Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Jihan sebagai calon sekretaris baru Bapak. Ayo, silakan. Rupanya dugaanku salah besar. Ternyata pemilik perusahaan ini bukan kakek-kakek, tapi seorang laki-laki yang sangat tampan dan luar biasa. Kamu di sini bernama... Iya, benar sekali Pak. Mohon maaf Pak kalau saya lancang, tapi apa benar Bapak pemimpin perusahaan ini? Kira-kira usia Bapak berapa ya? Begini Jihan, posisi kamu sebagai orang yang saya interview, bukan sebaliknya. Iya Pak, saya mengerti, saya minta maaf. Hanya saja saya mengira saya akan menjadi sekretaris pribadi Bapak Razak Abdurrahman. Oke, setelah saya baca CV-nya, saya hanya punya satu pertanyaan, satu saja. Kenapa kamu harus saya terima? Saya berada dalam ruangan ini, itu semua karena takdir yang telah membawa saya untuk bertemu dengan Bapak. Dan saya, sebagai umat beragama, harus percaya bahwa hidup kita sudah ada dalam suratan takdir. Kalau kamu tidak saya terima, apa itu juga takdir? Ya, mungkin Tuhan akan mempertemukan kita di tempat yang lain, Pak. Tentunya dalam kondisi dan situasi yang berbeda pula. Maksud kamu apa? Percayalah, Pak, bahwa fitrah manusia itu tunduk pada ketentuan takdir. Dan tidak ada yang bisa melawan kekuatan takdir. Tidak juga saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Who knows? Semua itu adalah misteri. Oke. Saya suka dengan kepercayaan diri kamu. Kamu punya keyakinan tinggi dan jawaban yang sudah kamu berikan juga cukup diplomatis. Saya pikir kita bisa bekerja sama. Syukurlah, Pak. Kalau saya boleh tahu, kapan ya saya boleh mulai bekerja di sini? Karena saya sudah tidak sabar ingin membantu segala sesuatu, Bapak. Justru saya tanya sama kamu, kapan kamu siap bekerja? Insya Allah hari ini saya sudah siap bekerja, Pak. Karena memang tujuan saya kemari adalah untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai seorang sekretaris profesional. Oke, baik. Selamat bergabung. Kamu bisa bekerja hari ini juga, dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih banyak, Pak. Senang bisa bekerja dengan Bapak. Dan saya akan memberikan seluruh jiwa dan raga saya untuk Bapak.
Maksud saya untuk pekerjaan, Pak. Baik, Bu Jihan. Panggil saya Jian aja, Pak. Atau Gigi adalah panggilan kesayangan keluarga saya. Oke, Jihan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, kamu bisa langsung ke ruangan Jihan. Oke, Bapak yang tampan. Saat ini kamu memanggilku dengan sebutan formal, Jihan. Tapi next, aku pastikan kamu akan memanggilku dengan sebutan kesayangan, Gigi.